saya Sasmito, saya guru bahasa Indonesia di MTS Muhammadiyah 1 Malang ini. Saya tidak sendiri, saya nanti akan ditemani oleh partner saya yaitu. Hai, saya Uus. Uus akan mengajar kalian di kelas 7A, B, dan C. Kalau saya nanti saya ngajar di kelas 7D. Oke, sebelum kita masuk materi pembelajaran, saya akan menerangkan sedikit tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang banyak dikatakan bahwasanya pembelajaran bahasa Indonesia itu membosankan. Karena apa? Nah, itu tadi, kita membaca teks yang panjang. Kemudian soal-soalnya juga berupa teks panjang juga, terus kemudian bisa membuat kita bosan gitu. Nah, di sini pada kesempatan pembelajaran ini saya dan Bu Us akan memberi pembelajaran kalian itu yang menyenangkan. Semisal pada kesempatan ini kan kita belajar tentang teks deskripsi. Nah, nanti kita melakukan pengamatan suatu objek biar kita tahu dan kita mengerti apa sih maksudnya teks deskripsi itu. Nah, seperti itu. Masuk nggak? Dicobain. Kompetensi dasar: mengidentifikasi informasi deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang ketiga, menemukan informasi melalui pengamatan gambar. Nah, baiklah, kita mulai masuk pembelajaran ya, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang teks deskripsi, kita pahami dulu. Semisal kalian tahu sih apa itu deskripsi itu apa sih? Betul. Deskripsi kan menggambarkan suatu objek. Semisal ada yang pertama itu kita contohkan, ada objek ataupun pekerjaan ataupun profesi seseorang. Kemudian ada tempat wisata. Kemudian ada hewan. Kemudian bisa ada kendaraan ataupun rumah, itu bisa juga. Kemudian kita juga bisa menggambarkan suatu suasana. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang teks deskripsi, saya mempunyai sebuah video nanti yang akan tampil di slide berikutnya. Masih gitu, Pak? Video ini tentang apa? Yaitu sebuah perjalanan yang sekarang lagi hits, itu apa? Bermain sepeda. Nah, itu kan kita bisa merasakan, kita bisa mengamati di sekeliling kita ada apa saja. Nah, itu juga sebuah contoh cara kita mendeskripsikan sebuah objek. Misalkan tadi dicontohkan, bahwasanya naik gunung dengan sepeda, kita bisa melihat pohon. Kita bisa mendeskripsikan sebuah pohon. Kemudian kita lagi melihat, ada awan. Kemudian lagi kita, ada gunung. Nah, kita juga bisa merasakan di daerah pegunungan itu bagaimana rasanya? Sejuk. Nah, sejuk itu kita bisa mendeskripsikan juga. Semisal suasana di pegunungan itu sangat sejuk. Oke, begitu ya, paham ya? Nah, kita akan mulai lagi untuk pembelajaran dan pengertian teks deskripsi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi.
Pengertian deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan mengenai suatu hal yang dilukiskan sesuai kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Tujuan teks deskripsi supaya pembaca bisa merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu dilakukan sejelas-jelasnya dengan menggunakan panca indera. Itu yang kedua, memiliki tujuan agar seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri objek yang digambarkan. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Yang keempat atau yang terakhir, membutuhkan data yang berwujud fakta untuk mengilustrasikan sehingga dapat memperjelas penggambaran. Nah, kalian tadi kan sudah belajar tentang pengertian teks deskripsi, yang dimana teks deskripsi itu merupakan suatu teks yang menggambarkan suatu objek melalui panca indera kita. Kemudian ada tujuan teks deskripsi. Tujuannya apa sih teks deskripsi itu? Nah, tujuannya adalah yaitu penulis bisa merasakan suatu objek tadi karena melalui pengamatan. Kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-cirinya yaitu tadi dia mengamati sebuah objek, kemudian melalui panca indera tadi kita bisa merasakan, terus melihat, sehingga seperti itu contohnya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita coba mengamati sebuah gambar. Nah, apakah itu gambarnya? Nah, kita lihat. Nah, gambarnya ada sebuah gedung ataupun tempat bersejarah di Kota Malang. Nah, ayo kita amati. Nah, kalian sudah mengamati sebuah gambar tadi. Nah, kalian bisa menghasilkan informasi bahwasanya pada gambar itu ada apa saja. Nah, satu contoh ada tugu, ada gentingnya, ada tamannya. Kemudian kan kalian bisa mengapresiasikan ataupun menuangkan pikiran kalian bahwasanya ternyata gedung ini adalah gedung Balai Kota Malang. Gunanya apa? Letaknya di mana? Besarnya seberapa gitu ya. Itu pun juga masuk dalam teks deskripsi. Oke, baiklah itu ya yang bisa saya terangkan. Ataupun nanti ada tambahan lagi pasti kita akan memberi sebuah penjelasan lagi. Nah, oke, ya Bu. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menyenangkan buat kalian dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Lulus. Saya Pak Sito. Mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. untuk pembelajaran kali ini kita Demikian pembelajaran. mengucapkan terima kasih dan Lanjut aja, mengucapkan terima kasih lanjut aja.